Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan ini kita membicarakan tentang dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan syarat memiliki anak. Saya Agustina Selmiati Jemiman, perwakilan dari Semak Santo Stefanus Ketang. Di sini saya berposisi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Karena apa? Karena ada beberapa alasan mengapa saya tidak setuju. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki pekerjaan, dan juga hak untuk memiliki anak. Orang tua juga memiliki hak asasi, yaitu hak untuk memiliki anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Lalu ketika seseorang yang sudah menikah dan mengikuti tes dan dia gagal dalam mengikuti tes tersebut, maka di sini dia tidak pantas untuk memiliki anak. Karena apa? Karena dia gagal dalam mengikuti tes. Maka dari itu, ini secara tidak langsung ini merenggut hak dari orang tua untuk memiliki anak. Dan juga di sini tujuan dari perkawinannya itu akan gagal karena dia tidak bisa memiliki keturunan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak sama dalam soal perkawinan. Di sini hak sama itu dalam perkawinan itu juga salah satunya adalah hak untuk memiliki anak dan juga mendidik anak-anaknya. Dan di sini tadi tim pemerintah mengatakan bahwa ketika orang tua itu harus mengikuti kelayakan untuk memiliki seorang anak. Saya berpikir itu akan merenggut hak asasi dari orang tua untuk memiliki anak. Lalu yang kedua, perilaku anak itu tidak dipengaruhi oleh cara asuh ataupun cara didik dari orang tuanya, tetapi juga dari lingkungan luar. Tadi tim pemerintah mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa diadakannya tes kelayakan untuk memiliki seorang anak yaitu supaya kita bisa mengetahui atau seperti apa didikan dari calon orang tua tersebut. Nah, di sini saya berpikir faktor dari perilaku seorang anak itu bukan ditentukan oleh orang tua saja, tetapi oleh lingkungan. Nah, mengapa harus orang tua yang harus dites kelayakan untuk menjadi orang tua? Padahal kita tahu bahwa salah satu faktor dari perilaku anak itu adalah lingkungan. Mengapa lingkungan tidak dites kelayakannya? Mengapa harus orang tua? Itu yang harus kita ingat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari dilakukannya seleksi ini yaitu supaya pemerintah itu bisa mengetahui seperti apa cara dari orang tua dalam mendidik anaknya. Saya berpikir ini sangat salah karena bukan hanya orang tua saja yang berpengaruh terhadap perilaku anaknya, tetapi juga lingkungan. Banyak sekali orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya, yang mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya, sehingga perilaku dari anak tersebut itu tidak didapat dari orang tua, tetapi didapati dari lingkungan di mana anak tersebut itu tinggal atau di mana anak tersebut itu biasa tinggal atau berinteraksi di sana. Yang keempat, berkaitan dengan seorang anak yang terlantar. Tadi tim pemerintah mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa diadakannya program kelayakan untuk memiliki seorang anak yaitu karena banyaknya anak-anak yang terlantar. Di sini saya berpikir bahwa anak-anak yang terlantar itu hanya anak-anak tertentu saja. Tidak semua anak itu terlantar. Dan berkaitan dengan anak terlantar itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu pada Undang-Undang tahun 1945, yang mana di dalamnya dikatakan bahwa seorang anak yang terlantar itu dihidupi oleh negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa
berkaitan dengan anak-anak yang terlantar, di sini tidak semua anak itu terlantar. Ada anak-anak khusus yang terlantar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi ketika salah satu alasan dari tim pro itu mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa diadakannya program ini yaitu karena adanya banyak anak-anak terlantar, saya berpikir tidak menjadi faktor utama. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa hanya anak-anak tertentu saja yang mana yang terlantar, sehingga dan juga anak-anak yang terlantar tadi itu dihidupi atau diberi makan oleh negara. Yang keempat, orang tua memiliki cara masing-masing dalam mendidik anaknya. Tadi tim pro juga mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa diadakannya program ini karena banyak orang tua yang keras dalam mendidik anaknya. Jadi saya berpikir bahwa ketika orang tua mendidik anaknya dengan keras, saya berpikir itu demi kebaikan dari seorang anaknya. Maka dari itu saya ingin menegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan adanya program ini. Karena apa? Karena pemerintah boleh mengintervensi pola asuh anak, misalnya dengan memberikan sosialisasi kepada keluarga, tetapi tidak dengan mengiyakan atau melarang atau membatasi orang tua itu dalam memiliki anaknya. Saya berpikir demikian. Terima kasih.